Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhanaban almin izanatan jalim an-namsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil almi wa daral akhirati wa rabdallahi ta'ala wa syukra ala nikmatin akli wa nikmatin syahatil badani fadhalna tanam ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidzikramana khususan wa khasatan ila masabata kitab mabadi fikih Syamar Abdul Jabbar wa Jamita Lamidi wa masyikhina wa mu'alifi kitab allati ta'alamna wa lamna sya'na tanam Allahumma al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fikih juz 1 ini atau juz yang kedua, yang mana untuk hari ini akan menerangkan tentang sholatnya orang yang dalam bepergian. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumi fid dharain amin. Salatul musafiri. Salatul musafiri utawi iku bab nerake salate wong kang lelungan. Salatul musafiri utawi iku bab nerake salate wong kang lelungan. Jadi babnya menerangkan tentang salatul musafir, salatnya orang yang bepergian. Nah, qasar salat atau meringkas salat yang semestinya itu 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, itu disyariatkan pada tahun 4 Hijriah. Itu menurut Ibnu Asir. Ad-Daulabi, beliau itu mengatakan bahwasanya pada bulan Rabiul Akhir tahun 2 Hijriah itu disyariatkan sholat qasar. Jadi sholat qasar itu intinya disyariatkan pada pada tahun 4 Hijriah. Itu kalau menurut Ibnu Asir. Namun kalau menurut Ad-Daulabi, sholat qasar itu disyariatkan pada bulan Rabiul Akhir tahun 2 Hijriah. Dan ada pula yang mengatakan bahwasanya sholat qasar itu sholat yang disyariatkan pada 40 hari setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Nah, sedangkan menjamak sholat pertama kali dilakukan yaitu ketika terjadi perang Tabuk, yaitu ketika perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Nah, berkenaan dengan sholat musafir atau sholatnya orang yang bepergian, ini ada pertanyaan, jin kaifa halih kaya apa? Jin kaifa halih kaya apa? Halih singkatan apa? Alif ya. Kaifa halih kaya apa? Yusoli salat sapa al-musafiru wong kang lelungan. Sapa al-musafiru wong kang lelungan. Jawabe jim ya juzu wenang. Ya juzu wenang lil musafiri kedhiwe wong kang lelungan. Lil musafiri kedhiwe wong kang lelungan apa qasur salati zuhri, ngosor salat zuhur.
apa qasr sholati dhuhri ngosor sholat dhuhur wal asri lan sholat asar wal asri lan sholat asar wal isya'i lan sholat isya wal isya'i lan sholat isya dikosor atau dicendek rakaatani kelawan rong rakaat rakaatani kelawan rong rakaat kelawan apa singkatane mim to rakaatani kelawan rong rakaat waya juzulan menang apa ayat jamaah yen to jamak sapa musafir apa ayat jamaah yen to jamak sapa musafir jamak al-zuhra ing salat zuhur mal isya'i satane salat isya maaf ya mal asri satane salat asar ya. Jadi waya juzulan menang lau kedhi musafir apa ayat jamaah yen to jamak sapa musafir adzura ing salat zuhur mal asri satane salat asar wal maghrib lan salat maghrib dijamak mal isya'i satane salat isya fi waktin ing dalam waktu wahidin kang siji oleh jamak takdiman kelawan jamak takdim au takhiran utawa jamak takhir utawa kelawan jamak takhir. Jadi saat seseorang itu dalam perjalanan itu ada kemudahan dalam Islam. Apa kemudahannya? Yaitu dia itu diperkenankan untuk menggabungkan antara sholat dengan sholat yang disebut dengan sholat jamak, serta diberi kemudahan yaitu untuk mengurangi jumlah rakaat yang disebut dengan sholat qashar. Jadi di situ ada pertanyaan sin kaifa yusolli al musafiru, maka dijawab jim yajuzu lil musafir qasru sholati dhuhri wal asri wal isya'i rakaatani wa yajuzu lahu ayajma dhuhra mal asri wal maghriba mal isya'i fi waqtin wahidin takdiman aw takhiran. Jadi ada pertanyaan, bagaimanakah cara sholatnya orang yang sedang dalam bepergian? Cara sholatnya orang yang dalam bepergian itu bagaimana? Maka dijawab jim yajuzu lil musafir, yaitu qasru sholati dhuhri wal asri wal isya'i rakaatani. Jadi diperbolehkan bagi orang yang musafir itu untuk meringkas sholat zuhur yang semestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, dan diperbolehkan meringkas sholat asar yang semestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan begitu juga diperbolehkan untuk meringkas sholat isya yang semestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan juga diperbolehkan bagi orang yang musafir yaitu untuk menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dikumpulkan dengan sholat asar, dan mengumpulkan sholat maghrib dengan sholat isya dilakukan di satu waktu, baik itu dengan jamak takdim. Maksudnya jamak takdim apa? Sholat zuhur dan sholat asar dilakukan di waktu sholat zuhur, atau sholat maghrib dan sholat isya dilakukan di sholat maghrib. Au takhiron, atau dengan cara menjamak takhir, yaitu sholat zuhur dan asar dilakukan di waktu sholat asar, atau maghrib dan isya dilakukan di waktu sholat isya. Jadi orang yang musafir ini diberi kemudian seperti itu. Lah sekarang siapa musafir itu?
yaitu orang yang dalam bepergian, yang mana jarak rumah atau jarak tempat tinggal dia dengan tujuan perginya tadi itu sudah mencapai jarak kurang lebih yaitu 84 kilometer. Maka bagi orang yang melakukan bepergian dengan jarak 84 km itu dia diperbolehkan untuk menjamak sholat dan juga mengqashar sholat, dengan catatan apa, bepergiannya itu tidak tujuan untuk maksiat. Semisal yaitu bepergian yang wajib, dia bepergian dengan jarak yang seperti itu tujuannya adalah untuk membayar hutang, maka ini termasuk bepergian yang wajib, maka di situ dia boleh untuk melakukan kemudahan dari syariat yang seperti itu. Atau tujuan bepergiannya yaitu untuk bekerja, maka yang seperti itu juga diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Jadi intinya musafir itu adalah orang yang bepergian, dan tujuan bepergian dengan tempat tinggalnya itu jaraknya kurang lebih ada 84 km, dan bepergiannya tidak bertujuan untuk berbuat maksiat. Contohnya yaitu pergi ke tempat yang dituju tujuannya untuk mencuri atau untuk membunuh orang tanpa hak, atau untuk merampok atau mencopet, maka yang seperti itu tidak diperbolehkan untuk melakukan kemudahan dari syariat yang berupa menjamak sholat ataupun mengqashar sholat. Nah, jadi intinya sholat yang boleh dijamak yaitu zuhur itu boleh dijamak dengan asar, maghrib boleh dijamak dengan isya. Nah, adapun yang bisa diqashar atau diringkas itu hanyalah sholat yang bilangan rakaatnya yaitu 4 rakaat, seperti sholat zuhur, asar, isya, ini boleh diqashar atau boleh diringkas. Adapun yang tidak berjumlah 4 rakaat seperti hanya sholat subuh yang berjumlahnya 2 rakaat, atau sholat maghrib yang hanya berjumlah 3 rakaat, ini tidak boleh diqashar, ya. Atau sholat subuh itu tidak boleh dijamak dengan sholat zuhur, atau sholat isya dijamak dengan sholat subuh, itu tidak boleh. Jadi pasangannya sendiri-sendiri. Zuhur pasangannya dengan asar, maghrib pasangannya dengan isya. Baik dilakukan dengan jamak takdim ataupun jamak takhir, itu boleh. Nah, sekarang terusnya sin ma iku opo. Sin ma iku opo niatu sholati musafiri utahi niate sholati wong kang lelungan. Niatu sholati musafiri utahi niate sholati wong kang lelungan. Jim ya utawi niatu sholati musafir, ya utawi niatu sholati musafir iku usolli fardhu zuhri rakaatani jama' takdimin aw takhirin qasran lillahi ta'ala Allahu akbar lafat usolli ila akhirih. Usolli salat sapa ingsun, usolli salat sapa ingsun fardhu zuhri ing kepeduhane salat zuhur, fardhu zuhri ing kepeduhane salat zuhur rakaatani kelawan 2 rakaat, rakaatani kelawan 2 rakaat jam'a takdimin hale jamak takdim, jam'a takdimin hale jamak takdim, au takhirin utawa jamak takhir, au takhirin utawa jamak takhir, qasran tur qasar, qasran tur qasar lillahi karena Allah, lillahi karena Allah ta'ala halimuhulu sapa Allah. Allahu ta'ala Allah iku akbaru moho agung. Jadi
ada pertanyaan berkenaan dengan sholatnya orang yang dalam bepergian. Pertanyaannya yaitu sin maniatu sholatil musafir, bagaimanakah niat sholat orang yang sedang bepergian? Maka dijawab yaitu ya usolli fardhu dzuhri rakaataini jam'an taqdimin aw ta'khirin qasran lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, niatnya orang yang sholat dalam bepergian yaitu aku melakukan sholat fardu zuhur dengan 2 rakaat dengan jamak takdim atau dengan jamak takhir secara qasar karena Allah Ta'ala Allahu akbar. Jadi niatnya seperti itu. Terus kapan diperbolehkan untuk melakukan sholat tersebut? Yaitu sekira kita itu sudah keluar dari batas perkampungan kita. Nah, yang dimaksud perkampungan di dalam masalah bab ini yaitu suatu pemukiman yang mana di situ sudah ada kantor kepolisiannya, pasarnya, dan juga sudah ada hakimnya atau yukwi kodi atau KUA kalau sekarang ya, KUA kantor urusan agama. Maka kalau teliti seperti itu syarat yang dimaksud perkampungan di dalam masalah bab ini, maka untuk saat ini yang sudah memenuhi syarat seperti itu adalah kecamatan. Biasanya kecamatan itu di situ ada kantor KUA-nya ya toh, ada kantor kepolisiannya, dan juga ada pasarnya. Maka kalau semisal kita itu berada di kecamatan Bonggo dan kita itu akan bepergian ke Surabaya semisal, maka ketika kita itu sudah keluar dari kecamatan Bonggo, kita sudah diperbolehkan untuk menjamak sholat tadi dan juga mengqashar sholat tadi. Kenapa? Karena pada waktu itu kita sudah dikatakan sebagai musafir. Nah, adapun ketika itu kita kok masih berada di rumah, belum boleh kita melakukan jamak dan qashar sholat tersebut. Kenapa? Kita belum dikategorikan sebagai orang yang musafir. Nah, jadi intinya sholat itu boleh kita lakukan setelah kita keluar dari perkampungan kita atau kecamatan tempat kita tinggal. Nah, itu sekilas masalah sholatnya orang yang dalam bepergian. Sekarang terusnya yaitu ganti bab. Sholatul Jumu'ati. Sholatul Jumu'ati utai kiku bab nerangke sholat Jumat. Sholatul Jumu'ati utai kiku bab nerangke sholat Jumat. Jadi sekarang menerangkan tentang sholat Jumat. Nah, perlu saya mengetahui kenapa kok sholat Jumat itu dinamakan sholat Jumat. Perlu saya mengetahui bahasanya dinamakan dengan Jumat itu karena apa? Kata-kata Jumat itu tercetak dari masdar al-jam'u yang memiliki arti yaitu berkumpul, sehingga memberikan pemahaman bahwasanya orang-orang Islam di hari itu berkumpul di tempat beribadah setiap 1 minggu sekali. Dan di hari itu pula Allah itu menciptakan langit dan bumi pada hari ke-6. Dan di hari itu Allah juga menciptakan Nabi Adam dan memasukkannya Nabi Adam ke dalam surga. Jadi Allah di hari Jumat itu memasukkan Nabi Adam ke dalam surga serta mengeluarkannya, maksudnya Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga di hari itu pula, maksudnya di hari Jumat. Nah, nanti kiamat pun juga akan terjadi, yaitu pada hari Jumat. Itu menurut
keterangan tafsir Ibnu Katsir. Nah, sekarang berkenaan dengan salat Jumat ada pertanyaan, sin ma iku opo? Sin ma iku opo? Hukmu salati Jumati utawi hukume salat Jumat. Hukmu salati Jumati utawi hukume salat Jumat. Jawabe jim fardu ainin utawi salat Jumat iku fardu ain. Jim fardu ainin utawi salat Jumat iku fardu ain. Ala kulli muslimin ing ngatasé saben-saben wong Islam. Ala kulli muslimin ing ngatasé saben-saben wong Islam. Mukalafin kang mukalaf. Zakarin tur lanang. Hurin tur merdeka. Sahihin tur waras. Mustautinin tur penduduk asal. Nah, sekarang ada pertanyaan. Sin ma hukmu salatil Jum'ati. Jadi bagaimanakah hukum salat Jum'ah? Maka dijawab jim fardu ainin. Jim fardu ainin ala kulli muslimin mukalafin dzakarin hurin sahihin mustautinin. Jadi hukum melakukan salat Jumat itu adalah fardu ain. Nah, bagi siapa salat Jumat itu hukumnya fardu ain, yaitu bagi setiap orang Islam. Bagi setiap orang Islam yang sudah mukalaf dan berjenis kelamin laki-laki, serta statusnya itu merdeka, serta dia itu sehat dan juga dia itu mustautinin. Apa maksudnya mustautinin? Mustautinin itu adalah orang yang tinggal di suatu tempat. Jika ia itu pergi kemanapun, ia akan pulang kembali ke tempat tersebut. Jadi kewajiban salat Jumat itu dibebankan bagi orang mukalaf, ya. Orang mukalaf laki-laki, merdeka, sehat, dan dia penduduk asli situ. Dimanapun dia pergi akan kembali ke situ. Nah, sekarang sin kam iku piro surutu Jumati utai propro salate salat Jumat. Surutu Jumati utai propro salate salat Jumat. Jim surutuha utai propro salate salat Jumat. Surutuha utai propro salate salat Jumat iku khamsatun limo. Iku khamsatun ana limo. Iku khamsatun ana limo. Iku khamsatun ana limo. Jadi ada pertanyaan, sin kam surutu Jumati. Berapakah syarat-syarat salat Jumat? Ini maksudnya apa? Syarat agar salat Jumat itu dianggap sah. Jadi yang dimaksud syarat-syarat ini syarat sahnya salat Jumat. Supaya salat Jumat itu dianggap sah, dihukumi sah, itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya itu ada 5. Nah, 5
5 itu apa saja? Al awalu utai kang awal. Al awalu utai kang awal iku ayyuk iku antukoma yento den jumenengake apa salatul Jumat. Iku antukoma yento den jumenengake apa salatul Jumat fi baladin ing dalem kutha. Fi baladin ing dalem kutha. Au qaryatin utawa desa. Au qaryatin utawa di desa. Jadi syarat sahnya sholat Jumat itu ada 5. Yang nomor 1 yaitu seharusnya sholat Jumat itu didirikan pada sebuah balad. Nah, balad itu apa? Balad itu adalah pemukiman yang terdapat salah satu dari hakim syar'i, ada polisinya atau ada pasarnya. Jadi yaitu tadi setingkat kecamatan. Jadi yang dimaksud balad di sini ya kalau sekarang yaitu kecamatan. Kenapa? Karena kecamatan kan di situ ada hakim syar'inya, KUA tadi, dan juga ada kantor kepolisiannya dan juga ada pasarnya. Nah, tadi dikatakan bahwasanya syarat sahnya sholat Jumat itu harus didirikan pada sebuah balad atau qaryah. Nah, sekarang qaryah itu apa? Qaryah itu adalah pemukiman yang tidak terdapat hakim syar'i dan juga tidak terdapat kantor polisi atau pasar. Jadi intinya sholat Jumat itu bisa dianggap sah kalau dilakukan di suatu perkampungan yang mana di situ ada penduduknya baik itu kecamatan ataupun di desa. Asalkan ada penduduk aslinya di situ. Nah, sekarang yang nomor 2 alfani utai kang kaping pindho. Alfani utai kang kaping pindho iku antakuna yento ana apa salat Jumat. Iku antakuna yento ana apa salat Jumat kullu haya sakabehane salat Jumat. Kullu haya sakabehane salat Jumat iku fi waqti zuhri ing dalem wektune salat zuhur. Iku fi waqti zuhri ing dalem wektune salat zuhur. Nah, syarat sahnya salat Jumat yang nomor 2 yaitu salat Jumat itu harus dilakukan kesemuanya di waktu zuhur. Kalau sampai ada sebagian dari salat Jumat tersebut itu dilakukan di luar waktu zuhur, maka tidak sah salat Jumat yang ia lakukan. Jadi intinya yang nomor 2 syarat sahnya salat Jumat yaitu salat Jumat dan juga khotbahnya itu harus dilakukan semuanya di waktu salat zuhur. Nah, terusnya sekarang yang nomor 3 ya, al-thalithu tai kang kaping 3. Al-thalithu tai kang kaping 3 iku antusola yen to den lakoni apa salat Jumat. Iku antusola yen to den lakoni apa salat Jumat jama'atan hale jamaah. Jama'atan hale jamaah. Biar arba'ina kelawan wong 40. Biar arba'ina kelawan wong 40. Dzukuron apane dzukuron lanangi. Apane dzukuron lanangi. Muslimina tur Islam kabeh. Muslimina tur Islam kabeh. Mukallafina tur mukallaf kabeh. Mukallafina tur mukallaf kabeh. Ahroron tur merdeka. Ahroron tur merdeka. Mustautinina tur penduduk asli kabeh. Mustautina tur penduduk asli kabeh. Nah, syarat sah salat Jumat yang nomor 3
yaitu sholat Jum'ah itu harus dilaksanakan secara berjamaah oleh 40 orang. Nah sekarang perlu saya mengetahui hikmah disyariatkannya 40 orang di dalam sholat Jum'ah itu apa? Ialah di antara 40 orang yang berkumpul itu salah satunya di antara mereka itu ialah wali Allah. Nah, namun dalam permasalahan jumlah jamaah sholat Jumat itu terdapat perselisihan. Perselisihan antara ulama, yang mana perselisihan tersebut itu mencapai 15 pendapat. Pendapat yang nomor 1 itu mengatakan cukup 1 orang, sehingga tidak diwajibkan jamaah menurut Ibnu Hazm. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya sholat Jumat itu cukup dua orang. Ini menurut Imam An-Nakhai. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya sholat Jumat itu cukup 2 orang, yaitu bersama imam, menurut Abi Yusuf dan Muhammad dan juga Alais. Nah, pendapat yang keempat mengatakan bahwasanya sholat Jumat itu cukup dilakukan oleh 3 orang bersama imam. Ini kalau menurut Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri. Nah, pendapat yang kelima yaitu mengatakan sholat Jumat itu cukup maksudnya dianggap sah jika sudah dilakukan oleh 7 orang. Ini kalau menurut Ikrimah. Nah, kalau menurut pendapat yang nomor 6 yaitu pendapatnya Rabi'ah, bahwasanya sholat Jumat itu cukup dilakukan oleh 9 orang. Kalau menurut Imam Malik, sholat Jumat itu cukup maksudnya dianggap sah jika sudah dilakukan oleh 12 orang. Kalau pendapat yang ke-8 yaitu pendapatnya Ishaq, sholat Jumat itu sudah dianggap sah jika dilakukan oleh 12 orang selain imam. Nah, kalau menurut pendapat yang nomor 9 yaitu sholat Jumat itu dianggap sah jika sudah dilakukan oleh 2 orang sesuai yang diriwayatkan oleh Ibnu Habib dari Malik. Nah, kalau menurut pendapat yang nomor 10 sholat Jumat itu sudah dianggap sah jika dilakukan oleh 30 orang, itu sesuai yang diriwayatkan oleh Ibnu Habib dan Malik dari Malik. Pendapat yang nomor 11 bahwasanya sholat Jumat itu dianggap sah jika sudah dilakukan oleh 40 orang termasuk imam. Nah, ini termasuk pendapat Ashab di antara 2 pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, dan pendapat yang ke-12 yaitu sholat Jumat itu sudah dianggap sah jika dilakukan oleh 40 orang selain imam. Nah, ialah yaitu pendapat Imam Syafi'i yang lain. Nah, begitu pula yaitu pendapat Umar bin Abdul Aziz dan kelompok yang lain. Kalau pendapat yang ke-13 mengatakan bahwasanya sholat Jumat itu bisa dianggap sah kalau dilakukan oleh 50 orang. Ini menurut Imam Ahmad ya. Kalau pendapat yang ke-14 sholat Jumat itu dianggap sah kalau dilakukan oleh 80 orang. Ini menurut Al-Mazhari. Yang nomor 15 mendapat yang nomor 15 sholat Jumat itu dianggap sah jika terdiri dari jumlah yang banyak tanpa batas. Nah, adapun yang kita pakai tadi yang mengatakan bahwasanya sholat Jumat itu dianggap sah kalau dilakukan secara berjamaah dengan 40 orang laki-laki muslim mukallaf merdeka mustaqim, itu adalah menurut pendapat Imam Syafi'i.
Nah, karena kita ini orang Indonesia kebanyakan mengikuti madhab Imam Syafi'i, berarti kita mengikuti keterangan ini tadi yang mengatakan syarat sahnya sholat Jum'ah itu harus dilakukan oleh 40 orang secara berjamaah, laki-laki, muslim, mukallaf, akhraj dan mustawtinin. Nah, seterusnya yang nomor 4 ya, syarat sahnya sholat Jum'ah yang nomor 4. Arabi'u ta kang kaping 4 iku alla tasbiqoha. Iku alla tasbiqoha yen to ora ndisiki ing Jum'ah. Iku alla tasbiqoha yen to ora ndisiki ing Jum'ah autokorinaha utawa barengi ing Jum'ah, autokorinaha utawa barengi ing Jum'ah apa Jumu'atun salat Jum'ah. Apa Jumu'atun salat Jum'ah ukhra kang meneh. Ukhra kang meneh. Jadi syarat sahnya terusnya fi ukhra kang meneh fi tilkal balati ing dalem mengkon-mengkono kutha utawa desa ya. Fi tilkal balati ing dalem mengkon-mengkono kutha utawa desa. Jadi syarat sahnya salat Jum'ah yang nomor 4 itu salat Jum'ah tadi salat Jum'ah tadi itu tidak didahului atau tidak bersamaan dengan salat Jum'ah yang lain di barat Jumat tersebut. Jadi kalau ada satu kampung kok Jumatannya 2, itu salah satunya ada yang tidak sah. Yang mana yaitu yang kedahuluan, Nah, perlu sampean ketahui bahasanya boleh kita itu mendirikan sholat Jum'ah dalam satu kampung dengan 2 Jumatan. Dengan catatan apa? Jika ada hajat. Nah, hajatnya apa? Seperti jika masjid tidak cukup untuk menampung jamaah sholat Jum'ah. Maksud dari tidak cukup menampung jamaah sholat Jumat itu adalah apa? Sebagai berikut. Sebagai berikut apa? Satu atau pendapat yang pertama, tidak cukup untuk orang yang menjadikan sebab dianggap sahnya sholat Jum'ah. Kalau masjidnya itu mungkin tidak cukup untuk orang yang menjadikan sebab dianggapnya sahnya sholat Jum'ah, maka boleh kita itu mendirikan Jumatan 2 tempat di satu kampung. Nah, kalau menurut pendapat yang kedua, maksudnya tidak cukup ya apa? Itu tidak cukup untuk orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau menurut pendapat yang ketiga, maksudnya tidak cukup, yaitu tidak cukup untuk orang yang sah melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau menurut pendapat yang keempat, yang dimaksud tidak cukup, yaitu tidak cukup untuk penduduk satu kampung. Nah, jadi intinya kalau ada sholat Jum'ah kok ternyata satu kampung itu 2 kali tempatnya dua, kok salah satunya itu didahului, tempat yang satunya itu didahului oleh tempat yang lain, maka hukum sholat Jum'ah yang didahului tadi tidak sah. Jadi syarat sahnya sholat Jum'ah yang 4 apa? Yang nomor 4 yaitu
Jumatan tersebut tidak didahului atau tidak bersamaan dengan Jumatan yang lain di daerah tersebut. Nah, sekarang yang al-khamis ya. Al-khamis utai kang kaping 5. Al-khamis utai kang kaping 5. Al-khamis utai kang kaping 5 iku takdimul khutbatani disi khutbah loro. Iku takdimul khutbatani disi khutbah loro. Jadi syarat sahnya sholat Jum'ah itu sebelum melakukan sholat Jum'ah itu harus didahului dua khutbah. Ini berbeda dengan sholat Idul Adha dan Idul Fitri ya. Idul Adha dan Idul Fitri kan biasanya sholat Jum'ahnya itu sholat Idul Fitrinya itu dilakukan dulu, baru setelah itu khutbah. Tapi kalau sholat Jum'ah ini khutbahnya, dua khutbah itu harus didahulukan. Sebelum melakukan sholat Jum'ah itu harus khutbah dulu dua kali. Nah sekarang sin ma ikopo. Sin ma ikopo niatul sholat Jum'ati utai niatnya sholat Jum'ah. Sekarang bagaimana niatnya sholat Jum'ah itu? Maka dijawab jim ya usolli fardhu Jum'ati rakaataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya utai niatu sholat Jum'ah iku usolli ila akhiri lafat usolli ila akhirihi. Usolli sholat sapa ingsun. Usolli sholat sapa ingsun fardhu Jum'ati ing pedune sholat Jum'ah. Rakaatane kelawan rong rakaat. Rakaatane kelawan rong rakaat makmuman halih makmum. Makmuman halih makmum lillahi krana Allah. Lillahi krana Allah. Ta'ala halih maulu sapa Allah. Allah utai Allah iku akbaru moho agung. Jadi ada pertanyaan sin maniatu sholat Jum'ati, bagaimanakah niat sholat Jum'ah? Nah, maka dijawab ya usolli fardhu Jum'ati rakaataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Niatnya sholat Jum'ah yaitu usolli fardhu Jum'ati rakaataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kalau memang menjadi makmum, kalau menjadi imam ya makmuman diganti imamah. Contohnya usolli fardhu Jum'ati rakaataini imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dan ini bagi makmum wajib untuk mengucapkan makmuman. Maksudnya dia itu wajib untuk melintaskan di dalam hati yaitu kata-kata makmuman. Dan begitu juga bagi imam ini wajib untuk melintaskan kata-kata imamal lillahi ta'ala. Kenapa? Karena salat Jumat ini wajib dilakukan secara berjamaah. Maka kalau imam tidak niat menjadi imam, berarti salat Jumat tidak dilakukan dengan secara berjamaah. Maka yang seperti itu berpengaruh menjadi tidak sahnya salat Jumat tersebut. Nah, sekarang apa arti dari usolli fardhu Jum'ati rakaataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar itu? Artinya aku mengerjakan fardu salat Jum'ah dengan 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.